Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengaku masih kuliah di untuk teman-teman mahasiswa yang berada di kenalkan saya Isabel Lestari dengan jurusan 2013 yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok mengenai pengelolaan keuangan dalam investasi saham. Acara ini terdiri dari 4 bagian yang merupakan dari sesi Dewa, mini games dan teman-teman sebelum masuk ke materi. Izinkan saya memperkenalkan anggota kami yaitu Aditya Ramadanin, Dewan Tim 6424-83. Perkenalkan nama saya Sarah Aulia dengan NIM 64241749. Perkenalkan nama saya Najwa Azza dengan NIM 642419. begitu langsung saja kita persilakan untuk pemaparan materi dari rekan kami yaitu Faras. Ada Faras, waktu dan tempat kami persilakan. Kementerian Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan keuangan adalah proses mengatur uang dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengawasi sumber uang agar bisa mencapai tujuan keuangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada pengertian investasi. Investasi adalah memasukkan dana secara dengan harapan mendapatkan keuntungan. Adapun menurut dunia ekonomi investasi bisa berbentuk aset real seperti tanah, properti, atau secara instrumen keuangan. Keuangan seperti saham, obligasi yang menawarkan perbedaan sesuai karakteristik dari selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Yang pertama ada investasi real. Investasi yang berbentuk aset fisik atau nyata seperti tanah, properti, dan jasa. Yang kedua ada investasi keuangan yang berdasarkan dasar modal atau investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan deposito. Yang ketiga ada investasi syariah yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Instrumen yang sesuai dengan prinsip Islam misalnya saham, syariah, dan selanjutnya ada manfaat investasi. Investasi merupakan nama penting dalam pengelolaan keuangan karena membantu individu meningkatkan nilai aset dan menjaga stabilitas finansial di masa depan. Adapun manfaat investasi secara umum yaitu yang pertama melindungi nilai uang dari inflasi. Yang kedua meningkatkan penghasilan melalui return seperti keuntungan dari penjualan aset atau dividen. Yang terakhir adalah menyusun tujuan keuangan yang menunjang seperti dana pensiun dan dana darurat. Selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan investasi. Kelebihannya yaitu potensi mendapatkan return yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa, terutama jika memilih fungsi seperti saham. Diversifikasi, investasi juga membantu mengurangi risiko bakal karena mendengarkan aset ke berbagai instrumen yang berbeda. Keterbatasannya yaitu adanya risiko kerugian, terutama untuk instrumen berisiko tinggi seperti saham. Selain itu, beberapa investasi sulit dicairkan dengan cepat. Nah, berikutnya ada materi pengertian saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa seseorang atau pihak tertentu memiliki bagian dalam perusahaan. Dengan membeli bersaham, investor memiliki hak dan sebagian aset dan keuntungan perusahaan sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Nah, ini ada jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham biasa. Saham yang memberi hak kepemilikan dasar kepada para investor.
Yang kelima ada saham siklis, yaitu saham perusahaan yang hasil kinerja dan nilai harganya sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi. Nah, berikut ada keuntungan saham. Yang pertama ada dividen, yaitu bagian dari keuntungan yang didapatkan perusahaan dan diberikan kepada pemegang saham. Keuntungan tersebut berasal dari hasil perusahaan. Yang kedua ada capital gain, yaitu perbedaan antara harga beli dan harga jual. Capital gain muncul saat terjadi transaksi jual beli saham di pasar sekunder. Oke, selanjutnya ada resiko saham. Apa sebelum masuk ke dunia saham kita perlu tahu apa saja sih resikonya. Pertama itu ada capital loss, yaitu saat kita jual saham lebih murah dari harga beli. Yang kedua, risiko likuiditas, terjadi kalau perusahaan bangkrut atau berhenti beroperasi. Yang ketiga ada tidak mendapat dividen kalau perusahaannya lagi bangkrut. Dan terakhir, saham listing, yaitu sahamnya dikeluarkan dari bursa, jadi tidak bisa diperdagangkan lagi. Intinya investasi peluangnya ada, tetapi risikonya juga ada. Selanjutnya, poin sebagai sarana investasi dan edukasi pasar. Sekarang kita kenalan sama poin. Aplikasi ini enak dipakai, tampilannya simpel, cepat, dan aman. Buat kita mahasiswa yang mulai belajar investasi, poin cocok banget karena bantu kita paham pasar modal sambil langsung praktik. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan akun poin. Cara daftarnya gampang kok. Pertama siapkan KTP, NPWP juga ada, serta rekening bank pribadi. Yang kedua, install aplikasi poin di ponsel melalui App Store atau Play Store. Lalu pilih open account atau scan barcode jadi pembuatan rekening. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Oke, lanjut dari pemaparan tadi sebelumnya, kita akan masuk ke semangat ada aplikasi yang pertama itu untuk pertanyaan saya mengetahui poin silakan pilih galeri investasi, lalu silakan pilih universitas masing-masing. Nah, untuk jenis layanan silakan pilih offline, lalu masukkan kode referral dari X9 untuk mendapatkan pilih poin. Itu karena kita mengikuti seminar yang kemarin. Lalu selanjutnya silakan checklist mengenai data perlindungan nasabah, bukan warga negara dan pembukaan rekening atas nama pribadi. Selanjutnya isi data nama sesuai KTP, email, nomor ponsel yang aktif. Lalu masukkan kode seri verifikasi yang dikirimkan ke nomor ponsel yang telah didaftarkan. Lalu pilih jenis rekening reguler atau syariah. Silakan isi data bank pribadi jika memakai bank sentral Asia atau BCA. Tidak ada pilihan bank RBS. Tapi kalau misalkan pakai bank selain BCA, akan ada pilihan bank RBS. Kalau teman-teman banknya itu bank selain BCA, untuk pemilihan bank RBS bisa menggunakan bank permata. Nah, untuk proses aplikasi atau tidak harus mengirim kertas verifikasi. Lalu ambil foto KTP, NPWP jika ada, dan foto selfie memperoleh KTP bagi pemilik rekening BCA. Bagi pemilik rekening bank selain BCA, lakukan verifikasi BCA. Lalu lengkapi data tempat, tinggal status pernikahan dan lain-lain. Nah, untuk bank BCA, jika pilihan bank pribadi bank BCA untuk data pemilik terakhir pembiayaan, jika belum bekerja bisa dipilih lainnya atau dipilih investor. Nah, dan sumber dananya, kalau misalkan belum bekerja, bisa pilih hasil investasi atau lainnya, serta mengisi pendapatan tahunnya. Lalu silakan isi untuk nama instansi, silakan isi investasi itu ya. Bidang usaha bisa dijawab dengan trading saham, lalu jabatan silakan dijawab investor, alamat, nomor telepon, dan juga kode pos. Nah, untuk bank permata,
Pertama-tama itu isi data pendidikan pribadi dan sumber dana penghasilan. Apabila belum bekerja, silakan pilih hibah dan mengisi data orang tua yang bekerja. Lalu isi data kampus, isi data orang tua atau wali yang menjadi sumber penghasilan. Lalu isi formulir untuk mengetahui profil resiko dan produk investasi yang cocok untuk Anda. Lalu cek kembali data aset. Kalau sudah benar, klik lanjut untuk bagian aktivasi auto sweep. Silakan kok pilih alternatif agar auto sweep tidak otomatis diaktifkan. Lalu centang dan baca syarat dan ketentuan dengan benar. Lalu klik submit. Nah, selanjutnya upload foto ikan datang di atas kertas putih polos. Lalu klik lanjut. Setelah selesai, klik refresh di pojok kanan atas secara berkala untuk mengetahui status pembongkaran rekening dan melengkapi kekurangan data pada saat pembongkaran. Oke, next ada dua dari materi ini. Jadi gabungan pengetahuan tentang keuangan dan teknologi seperti QX ini bisa bantu kita jadi lebih paham soal finansial. Kita tidak cuma dengar teorinya saja, tapi benar-benar bisa mulai investasi dari sekarang dengan cara yang aman, mudah dan terjangkau. Pada rekan kami yang telah menyampaikan materi, berikutnya ada sesi tanya jawab. Kita membuka 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan berangkat tangannya. 1, 2, 3. Perkenalkan, saya Sernada Zurafa dengan NIM 6451902, perwakilan dari kelompok kelompok 3. Saya menanya, menurut kalian bagaimana strategi investment seluruh dana ditempatkan pada saham beresiko menimbulkan kerugian yang besar dibanding strategi diversifikasi aset, meskipun sahamnya itu memiliki return yang paling tinggi. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dengan NIM 6424149, perwakilan dari kelompok 5 ini bertanya, jelaskan bagaimana diversifikasi investasi dapat membantu mengurangi risiko total dalam pengelolaan keuangan. Terima kasih. Ketujuh kita pasang dari kelompok 1. Jadi saya ingin bertanya, perusahaan A berencana melakukan buyback terhadap kabel private stock yang telah diterbitkan ketika tingkat suku bunga menurun. Jelaskan analisis finansial di balik kebijakan buyback ini dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi struktur modal, biaya modal perusahaan, serta posisi pemegang saham Saya akan menjawab pertanyaan dari Syakila, perwakilan kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana strategi full investment atau sumber dana ditempatkan pada saham berisiko menimbulkan kerugian besar dibanding strategi diversifikasi aset, meskipun saham memiliki return yang paling tinggi. Jawabannya, strategi full investment pada saham berisiko menimbulkan kerugian besar karena sumber dana terpapar full saham yang sangat tinggi. Ketika pasarnya turun, tidak ada aset berharga sehingga seluruh portofolio nah selanjutnya diversifikasi saham. Diversifikasi saham karena menyebabkan resiko. Kerugian di saham bisa ditekan dengan obligasi atau instrumen lain. Akibatnya, meskipun sistem saham paling tinggi, portofolio yang menerima diversifikasi jauh lebih aman dan tidak mudah mengalami kerugian. Berikutnya pertanyaan dari dia, program 5, yaitu
menjelaskan bagaimana diverifikasi investasi dapat membantu mengurangi risiko total dalam pengelolaan keuangan. Jawabannya yaitu diverifikasi investasi mengurangi risiko total dengan menyebarkan dana ke berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, atau emas, sehingga kinerja positif satu aset dapat mengimbangi kerugian dari aset lain saat terjadi penurunan nilai. Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Yusuf perwakilan kelompok 1. Dengan pertanyaannya, perusahaan berencana melakukan buyback terhadap the level preferred stock yang telah diterbitkan ketika tingkat suku bunga menurun. Jelaskan alasan finansial dari kebijakan buyback ini dan bagaimana keputusan tersebut memengaruhi struktur modal, biaya modal perusahaan, serta posisi pemegang saham referen. Jawabannya, ketika suku bunga turun, perusahaan melakukan buyback kalau net preferred stock untuk menghapus instrumen yang memiliki dividen tinggi dan menggantinya dengan pendanaan yang lebih murah. Langkah ini menurunkan biaya modal dan membuat struktur modal lebih efisien. Bagi pemegang saham referen, buyback berarti menerima hasil kok, tetapi kehilangan dividen tinggi juga menghadapi risiko reinvestasi dengan fitur lebih rendah. Yusuf, Baca sebelum kita menutup presentasi, kita akan mengadakan games terlebih dahulu. Teman-teman mohon partisipasinya ya. Gamesnya video ini bakalan oke. Nanti kalau kamunya berbis, video terakhir yang dipegang apa pemegang terakhir video bakal maju jawab pertanyaan dari kita. Mulai ya. Terakhir.
jadi ini paling selamat. Itu bisa itu asik itu serang mana itu saham itu saham itu iya itu saham itu satuan Perkenalan nama saya Aditya dengan pengenalan dengan NIM 64111 dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Saktiana Anja Surapa dengan NIM 642 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nurulaiha dengan NIM 642 dari kelompok 9.